Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i wa minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sunan wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wa musannifin al mukhlisin wa jamil malaikatil muqarrabin kusan sirina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa na khususan ila mu'allif hadal kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnatul ladzina an'amta. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan kajian kita kitab Arba'in Nawawiyah. Pada kesempatan hari ini yaitu melanjutkan hadis yang ke-26. Hadis yang ke-26. Qala musannifur rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Al hadisu utawi hadis as-sadisu kang nomor 6 wa isruna lan 20. 26. Al-islahu iku ing dalam nerangake mendamaikan bainan nasi ing dalam antarane manungso. Wal adlu lan adil fihim ing dalam antarane nas manungso. Hadis ke-26 ini akan menerangkan tentang mendamaikan orang dan adil di antara mereka atau manusia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dipun riwayataken saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawuh sinten Abu Hurairah. Qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pangandikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulami minan nasi alaihi shadaqatun. Kullu yaumin tatlu'u fihi samsun. Kulla yaumin tatlu'u fihi samsu as-samsu. Ta'dilu bainasnaini shadaqatun. Wa tu'inu rajula fi dabatihi wa tahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu mata'ahu shadaqatun. Wa kalimatu thayyibah shadaqatun. Wa bi kulli khatwatin tamsiha ila sholati shadaqatun. Wa tumitul ada anitariq shadaqatun. Pangandikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama saben-saben ros. Saben-saben ros. Sulam punika artosipun al-ad iku admul kafi wa aswabi wal arja. Sulam niku artosipun balung lengan, balung driji lan balung sikil. Arti sejatosipun. Wal muradu fi hadal hadis jami'u a'dha'i jismil insani wa ma fasolahu. Wa hiya salasami'atun wa situna udwan. Yang dikehendaki oleh hadis ini ya sulam atau ros utawi persendian, yaitu semua persendiannya manusia yang ada jumlahnya 360, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, khuliqal insanu ala sittina wasalasami'ati mufassolin. Fafi kulli mufassol shadaqatun. Seperti hanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, insan itu diciptakan atas 360 persendian, dan setiap persendian itu ada sedekahnya. Kalau mau kullu sulami utawi kullu sulama saben-saben persendian minan nasi saking menungso alaihi iku ing ngatasé kullu shadaqatun utawi sedekah. Kula yaumin ing dalem saben dina tatlu'u kang mlethek fihi ing dalem kullu yaum apa asyamsu apa sengenge. Ta'dilu utawi adil, ta'dilu adilo sira
ta'dilu adilo sira bainas naini ing dalem antarane wong loro. Sodakotun iku dadi sodakoh. Wa tu'inu lan nulungi sapa sira ar-rajula ing wong lanang fi dabatihi ing dalam kendaraane rajul wa tahmiluhu lan ngemotake sapa sirahu ing rajul alaiha ing atase dabah au tarfa'u utawa ngangkat sapa sira lahu marang rajul mata'ahu ing bondone rajul sedekahun iku dadi sedekah. Wal kalimatu thayyibatu wal kalimatu utawi kalimat at-thayyibatu kang sae kang bagus iku sedekahun iku dadi sedekah. Wa bi kulli khutwatin lan saben-saben langkah tamsiha kang mlaku sapa sira kelawan ing khutbah illa sholati marang salat iku sedekahun iku dadi sedekah. Wa tumitul ada lan nyingkrehake piloro bahaya anitori saking dalan iku sedekahun iku dadi sedekah. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Hadis ke-26 ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah bersabda, setiap persendian dari manusia itu ada sedekahnya, wajib disedekahi. Setiap hari yang mana hari itu terbit matahari, mendamaikan secara adil di antara dua orang yang sedang bermusuhan itu juga sedekah. Dan menolong seorang laki-laki di kendaraannya atau tahmiluhu alaiha atau membawanya di atas kendaraannya itu juga sedekah. Ataupun mengangkat hartanya rajul itu ke kendaraannya itu juga sedekah. Kalimatut thayyibah sedekahun dan kalimat yang baik itu juga sedekah, juga merupakan sedekah. Wa bi kulli khutwatin tamsiha ila sholati sedekahun dan setiap langkah yang digunakan untuk berjalan menuju sholat itu juga sedekah. Dan menghilangkan bahaya, nyingkrihne piloro, menghilangkan bahaya yang ada di jalan itu juga merupakan sedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, rawahul Bukhari fi kitabis suluh bab fadlil islahi bainan nas wal adlu bainahum. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab suluh bab keutamaan mendamaikan di antara manusia dan adil di antara manusia, dan juga di dalam kitab jihad bab fadli man hamala mata sohibihi fis safar wa bab man akhoda birukub wa nabihi. Hadis ke 2827 diriwayatkan oleh Imam Muslim wa rawahu Muslim fi kitab zakat di dalam kitab zakat babu ismi sedekah yaqau ala kulli nau'in minal ma'ruf. Hadis ke 1007 dan juga hadis ke 1009. Ahimatul hadis, pentingnya hadis ini. Min a'zamil ada fil Islam wa goyatihi jam'u qulubil muslimin wa i'tilafuha wa iqamatu kalimatil haq bainahum wa taqwiyatu saukatihim. Lebih pentingnya tujuan Islam itu adalah menyatukan hati muslimin
dan menguatkan kalimatul haq, menegakkan kalimat kebenaran di antara muslimin dan mengokohkan barisan mereka. Waduhuruhum ala aduillah wa aduhim, dan kemenangan muslim terhadap dari musuh-musuhnya Allah dan musuh-musuh mereka. Wahadil ahdafu wal goyatu la tahaqqiqu illa bitanasuri wa ta'awuni wa takafuli. Dan tujuan yang penting ini tidak akan tercapai kecuali dengan adanya saling tolong-menolong dan kerjasama. Wahadal hadisu an-nabawiyyu as-sarif yashimu fi dzalika bima yada'u ilaihi minal qawli wal amal. Dan hadis nabawi yang mulia ini mendorong demikian, mendorong untuk tolong-menolong, kerjasama yang dapat terwujudnya cita-cita atau tujuan penting dari Islam itu yang berupa ucapan dan amal. Wa tatalaqqa ahkamuhu ma'a qaulillahi ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan senada dengan hukum-hukum ini, yaitu hukum-hukum ini senada dengan firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu semua dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mislul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mislul jasadi al-wahid. Idastaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal hama. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan seorang mukmin, perumpamaan orang-orang mukmin di dalam kasih sayang dan persaudaraan dan ta'atuf, lembutnya itu perumpama bagaikan satu badan. Ketika salah satu badan itu sakit, akan menarik jasad yang lainnya untuk merasakan panas dan mengeluh. Rawahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim dan Muslim. Dari hadis ini kita akan dapat mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, al-qudratu al-ilahiyah fi khalqi idamil insan wa mafasolahu. Hadis ini menerangkan bagaimana kekuasaan Tuhan di dalam menciptakan idomnya atau tulang balung nih menungso, tulang manusia dan juga persendiannya. Khalaqallahul insan fi ahsani taqwim. Allah Ta'ala telah menciptakan insan itu dengan bentuk yang sempurna. Wa ja'ala a'da'ahu wa ma fasolahu fi goyatil ibda'i wa tamdim. Dan Allah Ta'ala menjadikan anggota tubuh manusia atau insan dan persendiannya itu dalam kesempurnaan dan kerapian. Watuliba minhu ayang zuru fi hanayan nafsihi. Oleh sebab itu Allah Ta'ala itu menganjurkan manusia itu melihat, mengangan-angan di dalam kejadiannya. Wa ayatafakkara fi daqiqi khawasihi wa idomihi, dan menganjurkan manusia untuk berpikir di dalam masalah-masalah lembutnya khawasnya, indranya dan juga tulang-tulangnya. Khalian lahmahu wa karyatu wa damihi, khususnya pada daging dan darahnya. Tujuannya liyata'arrafa ala ayati khaliq al-mubtadi'il qadir. Tujuannya untuk mengetahui, supaya manusia itu mengetahui tanda-tanda zat yang telah menciptakannya, yang permulaan, yang maha kuasa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat As-Fussilat ayat 53.
dan juga surat Ad-Dzariyat ayat 21. Wa qad khassa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salamiyat bi dzikri fi hadisihi lima fiha min tangdimi wa jamal wa maruati wa taqabuli. Sedangkan Kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan penyebutan persendian di dalam hadis ini dikarenakan runtutnya atau teraturnya persendian dan indahnya juga elastitas persendian tersebut. Walidha hadadallahu azza wa jalla wa ta'adda kulla mu'anidin wa kafirin bi khirman minha bi qaulihi wal qadirina ala ang nastawiya bina. Oleh sebab itu Allah Ta'ala mengancam, Allah Ta'ala yang maha mulia dan luhur itu mengancam orang-orang yang berani dan kafir dengan ancaman berupa jauh dari Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Qiyamah ayat 4. Pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu as-sukru ala salamatil a'da. Hadis ini menerangkan tentang syukur atas selamatnya anggota tubuh manusia. Inna salamata a'dha'i jismil insan wa salamatu khawasihi wa idhomihi wa mafasolihi nikmatun kabiratun tastahiku mazida sukri lillahi ta'ala al-mun'im al-mufaddil ala ibadih. Selamatnya anggota tubuh, jisim tubuh manusia dan selamatnya indranya manusia dan kerangka serta persendiannya itu adalah nikmat yang besar. Yang perlu mendapatkan tambahan, yang perlu disyukuri dengan lebih. Syukur terhadap Allah Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan anugerahnya kepada hambanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhal insan ma gharraka birabbikal karim. Wahai insan, apa yang memperdayai kamu hingga berbuat maksiat terhadap Tuhanmu yang mulia. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yang telah menciptakan, Tuhan yang telah menciptakan kamu dan menyempurnakan kamu fa'adalak. Dan menyeimbangkan kamu fi aisuratin ma syaa rabb. Fi aisuratin ma syaa rabb, di dalam bentuk yang dikehendaki oleh Tuhanmu. Surat Al-Infitar ayat 6 sampai dengan 8. Pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu anwa'us syukri. Macam-macam dari syukur. Inna syukrallahi ta'ala ala ma'ata wa an'ama yazidu fi ni'am wa yaj'aluha da'imatan mustamiratan. Qala ta'ala wa in ta'adza rabbukum la in syakartum la azidanakum. Sesungguhnya syukur kepada Allah Ta'ala terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada manusia itu akan mengakibatkan bertambahnya nikmat tersebut, atau Allah Ta'ala akan memberi tambahan nikmat-nikmat tersebut dan menjadikan nikmat tersebut menjadi daimah mustamirah, menjadi langgeng atau terus menerus. Ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wa in ta'adza rabbukum la in syakartum la azidanakum. Apa wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum. Apabila kamu semua itu bersyukur kepada Allah, kepadaku, maka aku akan menambah nikmat-nikmatku. Ayat selanjutnya, la wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Surat Al-Ibrahim, surat Ibrahim ayat 7.
Wala yafi ayakuna al insan sakiran bilisanihi walabuda ma'al qaul minal amal wasyukru al matlub wajibun wa mangdur. Dan tidaklah cukup di dalam bersyukur itu manusia mengucapkan dengan lisannya yaitu syukur saja. Atau dalam bahasa sering kita mengucapkan alhamdulillah saja, itu tidak cukup. Balabuda minal qauli minal amal. Maka wajib bersertaan dengan ucapan tadi alhamdulillah, itu bersertaan dengan amal atau perbuatan. Atau yang sering saya bahasakan yaitu syukru bil qaul bil lisan bil qalbi bil lisan wal jawarih. Atau sering saya ungkapkan begitu. Lisan itu ada kalanya dengan hati, harus menggunakan hati, lisan dan juga dengan jawarihnya, anggota tubuhnya atau dalam perbuatannya. Wasyukru al matlub wajibun wa mangdubun. Syukur yang dianjurkan atau yang diinginkan oleh Allah Ta'ala itu ada kalanya wajib dan juga ada kalanya mangdub, ada kalanya sunnah. Wasyukru al wajib, adapun syukur yang wajib bahwa ayat bi jami'i wajibat wa ayat seroka jami al muharramat bahwa kafi fi syukri nikmati sihah wa salamah til a'da wa ghairiha minan. Syukur yang wajib itu dengan cara mengerjakan perkara yang wajib dan meninggalkan perkara yang diharamkan. Dan syukur ini cukup di dalam mensyukuri nikmat sihat, selamatnya anggota tubuh dan lainnya yang berupa dari nikmat Allah. Wa yadullu ala dzalik ma rawahu Abu Dawud an Abil Aswad ad-Du'ali. Kunna inda Abidar faqala yusbihu ala kulli sulama min akhatikum fi kulli yaumin shadaqatun. Falahu bi kulli fi kulli sholatin shadaqatun wa syiyami shadaqatun. Wa hajju shadaqatun wa tasbihu shadaqun wa takbirun shadaqun. Kami ada di rumahnya Abidar radhiyallahu ta'ala anhu, dan dia berkata bahwa setiap persendian dari salah satu di antara kalian setiap harinya itu ada sedekah. Setiap sholat itu menjadi sedekah bagi kamu. Dan puasa itu juga merupakan sedekah. Haji juga sedekah. Wa tasbih, bacaan tasbih dan takbir itu juga sedekah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa an Abi Musa al-As'ari radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ilam taf'al falyumasik an syarri fa innahu lahu sadaqah. Dan apabila tidak dapat mengerjakan kebaikan, maka kekanglah, tertahanlah dari melakukan perkara yang buruk. Maka sesungguhnya mengekang dari melakukan perbuatan yang buruk itu merupakan sedekah. Wa hada yadullu annal abda ya fihi liyakuna syakiran ala yaf'ala syai'an minasyari wa inna ma yakunu mujtaniban lisyari idza qama bil faraid wajibina bil muharram. Ini menunjukkan bahwa seorang hamba itu dapat mencukupi di dalam syukur kepada Allah Ta'ala, itu tidak melakukan perkara yang buruk dan menjauhi perkara yang buruk, dan juga melaksanakan kefarduan dan juga menjauhi perkara yang haram. Fa inna a'dhamu syarri tarkul faraid, karena sesungguhnya keburukan yang paling agung yaitu meninggalkan kefarduan. Oleh sebab itu falidzalika qala ba'dus salaf. Oleh sebab itu sebagian para ulama salaf berkata as-syukru tarkul ma'asi. Yang dinamakan dengan syukur yaitu meninggalkan perbuatan yang maksiat. Dan sebagian lagi berkata as-syukru al-ista'anu bisyai'im minan ni'ami ala maksiyatihi.
yaitu tidak menggunakan sesuatu yang berupa nikmat tadi di kemaksiatan ke dalam kemaksiatan atau bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Ini pembagian yang pertama. Pembagian yang kedua yaitu wasyukru al-mustahab, yaitu syukur yang disunahkan. Bahwa ayaf'ala al-abdu ba'da ada'il faraid wajadina bil muharram binawafil ta'ah wa hadi darajatu sabiqin al-muqarrabin fi syukril khaliqi azza wa jalla wa hiya allati tarsudu ilaiha aksarul ahadis al-waridah fil hissi alal a'mali wa anwa'il qurbat wa hiya halin nabi sallallahu alaihi wasallam halan nabi sallallahu wa huwa halun nabi sallallahu alaihi wasallam qad kana yajtahidu fi sholati wa yaqumu hatta tatafitiru qadamahu wa idza qila la lima taf'al hada faqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar fa yaqulu afala akuna abadan syakuran. Syukur yang wajib yaitu seorang hamba itu sesudah melakukan pekerjaan-pekerjaan wajib dan meninggalkan perkara yang diharamkan, dia melaksanakan perkara yang disunahkan yang berupa taat. Dan ini adalah derajatnya orang-orang yang masuk surga terdahulu dan orang-orang yang muqarrabin di dalam syukur terhadap Allah Ta'ala yang telah menciptakan. Dan syukur yang disunahkan ini sesuai dengan hadis-hadis atau banyak hadis-hadis yang meriwayatkan tentang di dalam memberi antusiasme, memotivasi mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik yang berupa pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Juga ini sesuai dengan tingkahnya Rasulullah SAW ketika beliau bersungguh-sungguh di dalam sholat malamnya hingga kedua telapak kakinya itu bengkak. Dan ketika dia diberi pertanyaan, kenapa panjenengan mengerjakan seperti ini padahal Allah Ta'ala itu sudah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan dosa-dosamu yang akan engkau kerjakan. Dijawab oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, afala akuna abadan syakuran. Apakah ini tidak menjadi orang yang hamba yang bersyukur? Pelajaran yang keempat yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu anwa'us shadaqat al-madhkurah fi hadis wa hukmuha. Macam-macam sedekah yang disebutkan di dalam hadis ini dan hukum-hukumnya. Seperti yang pertama tadi yaitu al-adlu baina mutakhasimain wa mutahajarin, yaitu adil di antara orang-orang yang sedang bermusuhan. Wa yakunu zalika bil hukmi adil wa sulhu bainahuma sulhan jaizan la yakhillu haraman wa la yakhrumu halalan. Wa huwa afdalul qurbat wa akmalul ibadat. Yaitu menghakimi orang-orang yang sedang bermusuhan dan mendamaikan, ini diperbolehkan. Ini diperbolehkan jaizun. Ini diperbolehkan, bahkan ini merupakan afdalul qurbat wa a'malul ibadat. Ini merupakan afdalnya ibadah dan lebih sempurna mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya sesama mukmin itu saudara, maka damaikanlah di antara saudara-saudara kalian. Surat Al-Hujurat ayat 10. Pelajaran yang selanjutnya yaitu atau macam dari sedekah ya lagi, yaitu i'anatur rajul fi dabatihi, yaitu membantu lelaki-laki di dalam kendaraannya atau napa gonceng nih. Tahu ngono nggih. Gonceng nih, wong jaman saiki yo gonceng nih. Mbak motoran, enak wong lanang kok mlaku padha-padha searah digonceng nih. Tarfa'ulahu mata'ahu, ataupun membantu di dalam mengendarainya.
tarfa'ulahu mata'ahu, ataupun menolong mengangkatkan hartanya di atas kendaraannya, diangkat nih, raisong gawa diangkat nih. Wa hadza al-amalu insan fihi sadaqatun wa syukur. Wah, ini adalah merupakan pekerjaannya insan yang di dalamnya mengandung sedekah dan syukur kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya yaitu yang berupa sedekah lagi, yaitu kalimatut thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Dan di sini kalimat yang baik ini tasmitul adis, yaitu mengandung kalimat tasmid. Tasmid itu kalimat ketika orang berhusin, yarhamukumullah itu loh. Wal ba'du bisalami wa radduhu, memulai dengan salam dan menjawab salam. Wal baqiyatus sholihat, dan juga al baqiyatus sholihat, yaitu ucapan-ucapan zikir-zikir yang termasuk di dalam baqiyatus sholihat yang kemarin itu ada 4 itu. Allah Ta'ala berfirman, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yasbahu ada. Ucapan yang baik dan mengampuni itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan mengundat-undat, mungkin-mungkin. Surah Al-Baqarah ayat 263. Wa husnul kalami ma'an nas, juga termasuk kalimat thayyib ini adalah ketika berbicara dengan manusia itu berbicara dengan baik. Yang mimma yafrahu bihi qalbul mu'minin, karena berbicara dengan baik, sopan itu dapat menggembirakan hatinya. Wa yadkhulu fi surur wa huwa min a'dhamil ajr, dan memasukkan kebahagiaan, membuat bahagia saudaranya sesama muslim itu adalah lebih besarnya pahala. Juga termasuk di dalam kalimat thayyibat, yaitu kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, misal kalimat thayyibatin kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Ibrahim ayat 24. Pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil atau macam-macam dari kebaikan, yaitu al-mas'u ila sholati, berjalan menuju sholat. Yang dikehendaki di sini yaitu huduru sholatil jamaah, yaitu hadir, berjalan untuk menghadiri sholat jamaah. Wal masu ilaiha li imaril masjid, dikarenakan untuk memakmurkan masjid bisolatil wa ta'ah, untuk sholat dan ta'ah, kal iktikaf wa tawaf, untuk iktikaf dan tawaf. Wa huduru durusil ilmi, dan hadir untuk menghadiri majelis ilmu atau daris ilmu, wal mawaid, dan juga untuk menghadiri mau'idah utawi pengajian ceramah itu loh, nasihat-nasihat. Pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil atau macam-macam dari sedekah, yaitu i'madul adza anitariq, yaitu menghilangkan bahaya dari jalan. Wa yatanahiyatu lima yu'dha muslimin fi tariqihim min hajratin aw saukin aw najasin, yaitu dengan menghilangkan perkara yang dapat membahayakan setiap muslim di perjalanannya, yaitu juga ini berarti menyingkirkan atau menghilangkan batu ketika di jalan nanti kita takut kesandung, ataupun duri nanti kena sikil, warna jasati atau najis, kena pakaian, kena najis mana. Wahadi sedekah aqallu mimma aqala baha minas sedekati fil ajri wasa. Dan ini termasuk juga dari cabang dari iman, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, al-imanu bitu wa sab'una subah. Seperti sabda Nabi SAW, iman itu ada berapa tingkat? 70 tingkat, lebih dari 70 cabang. Paling atasnya yaitu syahadatullah la ilaha illallah, dan paling rendahnya yaitu menghilangkan bahaya di jalan. Pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu sholatul duha tajazi fi syukri salamatil a'da. Syukur sholat duha itu mencukupi di dalam syukur atas selamatnya anggota tubuh. Rawah Muslim an min riwayati Abi Aswad Adu Ali an Abi Dar ani Nabi sallallahu alaihi wasallam yusbihu ala kulli sulami akadukum sedaqatun fa kullu tasbihatun sedaqatun wa kullu tahmidatin sedaqatun wa kullu tahlilatin sedaqatun wa kullu takbiratin sedaqatun
wa amrum bil ma'ruf sedaqatun wa nahyun 'anil munkar sedaqatun wa taji'u fi dzalika rakaatani duha fi yarka'uhuma. Sebagaimana yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhum, bahwasanya setiap anggota ruas atau persendian salah satu di antara kalian itu sedekah, setiap tasbih itu sedekah, setiap tahmid itu sedekah, setiap tahlil itu sedekah, setiap takbir itu sedekah, amar ma'ruf itu sedekah, nahi munkar itu sedekah, dan mencukupi min dalika dari semuanya itu 2 rakaat duha yarka'uha yang kamu rakaat kedua untuk salat 2 rakaat tersebut. Ini paling sedikitnya salat duha yaitu 2 rakaat, wa aksaruha saman, paling banyak yaitu 8 rakaat. Dan disunahkan untuk 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Waktunya tidak saya bahas, nanti pelajaran fikih. Wa khasat bidzalika al-fadl li'annaha lam tusra' jabiratan linaqsi ghairiha bi khilafi sa'iril rawatib. Dan ini salat duha ini dikhususkan di dalam penyebutannya dikarenakan ini salat duha ini mempunyai keutamaan, yaitu di salat duha ini tidak digunakan, tidak disyariatkan untuk menutupi kekurangan-kekurangan lainnya. Berbeda dengan sairul rawatib, berbeda dengan kesemuanya salat rawatib, sunnah rawatib. Karena sesungguhnya salat rawatib itu dikerjakan untuk menutupi kekurangan-kekurangan di dalam salat fardu. Oleh sebab itu mengerjakan salat duha ini murni sebagai melakukan syukru tilkan ni'am, sebagai murni untuk melaksanakan syukur atas nikmat-nikmat. Pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu hamdulillah ta'ala ala ni'ami wa syukrun. Memuji kepada Allah Ta'ala atas nikmat-nikmatnya itu merupakan syukur. Ada yang sering kita hamdalah. Diriwayatkan ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala khina tusbihu Allahumma ma asbaha bi min nikmatin aw bi ahadin min khalqik famin ka wa dakala syarikalak walakal hamdu wa lakal syukru faqad ada syukra dalikal yaum. Barang siapa ketika pagi dia mengucapkan Allah atau berdoa Allahumma ma asbaha bi min nikmatin aw bi ahadin min khalqik famin ka wa dakala la syarikalak walakal hamdu wa lakal syukr. Ini fakoda ada syukur, maka dia telah melakukan syukur pada hari itu. Waman kolakina tumsi fakoda ada syukur lailatahu. Dan barang siapa membacanya itu pada sore hari, maka itu akan mencukupi syukur pada malam harinya. Kalau ini biasanya kita baca di dalam apa? Allahumma asbaha bi min nikmatin aw bi ahadin min khalqi famin ka wa ta'ala syarikalak walakal hamdu walakal syukru. Nah, ini adalah di kalau pagi wiridul latif. Nah, wiridul latif yang kita baca setiap pagi, wiridul latif. Pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini al-ikhlasun niat lillahi ta'ala fi jami'i shadaqat, yaitu ikhlas di dalam niat di dalam melakukan semuanya sedekah. Inna kulusa niati lillahi ta'ala wahdahu bi jami' ahwali wabiri wa sodaqat al-madhkurah badal wa garau sartun fi ajari wa sawi alaiha. Sesungguhnya ikhlasnya niat karena Allah Ta'ala di dalam semua amal kebaikan dan sedekah yang disebutkan di hadis tadi merupakan syarat di dalam memperoleh pahala. Di dalam oleh pahala. La khaira fi katsirin minan najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin au islahin bainan nasi wa may yaf'al dzalika ibtagha mardatillahi ta'ala mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran azima. Surat An-Nisa ayat 114. Seperti hadis yang pertama yaitu innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dengan niatnya. Selanjutnya pelajaran yang kita dapat hadis ini walaisal murad bin hadis hasru anwa'il shadaqah. Yang dikehendaki dari hadis ini bukanlah membatasi macam dari sedekah,
Hanya saja bal tanbihun alama baqiya minha, bahkan ini sekedar mengingatkan terhadap perkara-perkara selainnya yang disebutkan hadis tersebut. Waya cema'aha kullama fihi naf'ulin nafsin au ghairaha min khalqillah, dan bahkan hadis ini bahkan sedekah ini dapat berupa setiap perkara yang dapat bermanfaat bagi dirinya ataupun bermanfaat bagi orang lain dari makhluknya Allah Ta'ala. Dari hadis ini juga kita dapat ambil pelajaran bahwa macam-macam sedekah itu banyak sekali, anwaul zikri wa tasbih wa takbir wa tahmid wa tahlil wa istighfar wa sholat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tilawatul Quran wal masjid masajid wal julusu fiha wal intidari sholat istima'il ilmi wa zikri. Macam-macam dari zikir itu banyak sekali, yaitu tasbih, takbir, tahmid, tahlil, istighfar, membaca sholawat kepada Nabi, membaca Al-Quran, berjalan ke masjid, duduk di masjid, menunggu sholat, mendengarkan ilmu, zikir, dan lain sebagainya. Termasuk juga tawadu fil libas, masih tawadu di dalam pakaian, berjalan, rendah diri, rendah hati, dan lain sebagainya. Berusaha mencari perkara yang halal, dan lain-lain sebagainya. Ini termasuk dari macam dari sedekah. Ayuhal hadirun, hadanallahu wa iyyakum. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Akhir qauli hada.